Lulus, bahkan sebelum lulus, maunya sudah langsung jadi direktur, jadi manajer. Kalau bisa, nggak usah pakai-pakai lama, tahun demi tahun dijalani. Sudah langsung jadi orang besar. Itu saudara jangan lupa. Impian dan cita-cita yang begitu tinggi itu tidak bisa tergapai kalau hanya sekedar mimpi. Tapi perlu satu tindakan yang konkret untuk dapat merealisasikan atau mencapai mimpi-mimpi saudara itu. Salah satu caranya, strateginya adalah harus juga saudara menjadi seorang yang rajin. Karena sejarah sudah membuktikan ditambah juga oleh Alkitab bahwa tidak ada pemimpin di dalam Alkitab, tidak ada pemimpin di dalam dunia sekuler, apakah dia presiden, apakah pengusaha, apakah dia raja, apakah dia nabi dan rasul termasuk Tuhan Yesus. Mereka sukses dengan sendirinya hanya dengan mimpi, hanya dengan cita-cita. Itu enggak ada. Kecuali kalau dibarengi dengan yang namanya kerajinan. Artinya harus dijauhkan dari sifat karakter yang namanya kemalasan. Karena kemalasan tidak akan pernah membuat seseorang menjadi mahasiswa yang bisa cepat lulus dengan nilai cum laude, lalu cepat dapat pekerjaan, lalu menjadi orang berhasil. Nggak ada itu. Tapi dimulai dari yang namanya kerajinan. Kalau tahu kita, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru juga tidak pernah mereka menjadi pemimpin besar karena malas. Nggak ada itu sesuatu. Tapi semua mereka karena orang-orang yang rajin. Maka supaya saudara dapat menjadi pemimpin yang sukses seperti pemimpin-pemimpin yang sudah teruji dan terbukti kesuksesannya baik di zaman perjanjian Alkitab, perjanjian lama Alkitab dan juga perjanjian baru Alkitab serta seperti suksesnya para pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini, saudara harus memiliki pemahaman dan pengertian dan juga harus mengambil keputusan hari ini, detik ini. Kalau saudara harus meninggalkan kebiasaan malas saudara dan mengubahnya menjadi pribadi yang rajin. Seringkali saya katakan, keputusan saudara hari ini sangat menentukan sukses tidaknya, lulus tidaknya, berhasil tidaknya saudara di kemudian hari. Amsal pasal 12 ayat 24 mengatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Apa artinya ayat ini? Tangan orang rajin memegang kekuasaan artinya hanya orang-orang yang rajinlah yang pasti diberkati oleh Tuhan, yang pasti menjadi seseorang yang berhasil, yang sukses. Hanya orang yang rajinlah yang bisa mendapatkan nilai bagus, lulus lebih cepat, dan kumlau, dan langsung dapat pekerjaan. Dan mereka menjadi orang yang berhasil. Itu hanya bagiannya orang-orang yang rajin. Itu arti kalimat tangan orang rajin memegang kekuasaan. Hanya orang rajin yang akan bisa menjadi leader atau menjadi pemimpin. Tidak ada orang yang rajin, saudara, ya, jadi pekerja paksa. Kecuali orang-orang yang malas, yang hanya akan mendapatkan pekerja paksa. Apa maksudnya pekerja paksa? Pekerja kasar. Contoh konkretnya apa? Pemulung, tukang pemungut sampah. Itu
Dan itu ada di sekitar kita hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka mungkin dulu waktu masa muda seperti saudara, tidak pernah serius dan sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk menjadi orang yang rajin. Maka untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau jelaskan dulu kepada saudara definisi daripada kata rajin dan perbandingannya dengan kata malas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rajin artinya orang yang suka. Ini saudara perlu garis bawahi ini kata suka. Suka itu artinya apa? Senang, rindu, bahagia. Juga suka itu artinya apa? Semangat. Artinya, kalau saudara semangat untuk belajar, pasti masa depanmu lebih baik dari orang lain. Saudara semangat melakukan tugas tanggung jawab saudara, pasti masa depanmu akan lebih cemerlang dibanding daripada sekian banyak orang yang malas. Suka. Makanya bila juga dikatakan di sini, arti kata rajin itu orang yang suka bekerja atau suka belajar, atau orang yang telah sungguh-sungguh, selalu sungguh-sungguh, selalu suka, artinya kan sungguh-sungguh itu selalu senang. Belajar, bekerja, berusaha, mencari, menambahkan sesuatu, pengetahuannya, keterampilan, keahlian, dan pengalaman di dalam dirinya, dan juga dalam diri orang-orang yang dipimpin. Apa itu pun, apapun itu bentuk dan wujudnya. Paham itu tadi. Ada kata suka. Maka kalau saudara sudah tidak suka, tidak suka berarti kan malas. Tidak suka baca buku, tidak suka kuliah, tidak suka belajar, tidak suka mengerjakan tugas, tidak suka beribadah seperti ini. Ya sudah, saudara ya, keputusan saudara itulah yang akan menentukan nasib saudara di kemudian hari. Tapi sebaliknya kalau saudara menyukai ibadah ini, dengan selalu rajin ikut ibadah ini, saudara suka apa namanya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan suka melakukannya, suka belajar, suka kuliah, sudah. Sukses itu sudah sangat dekat dengan saudara. Keberhasilan itu sedang menanti saudara. Sedangkan kata malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mau bekerja alias tidak suka. Jadi kata rajin itu suka, kata prinsipnya. Sedangkan malas itu tidak suka, alias apa? Malas. Belajar, berdoa, baca Alkitab, ibadah, ya, kuliah, mengerjakan tugas, bekerja. Bahkan kata malas itu sama dengan juga artinya apa? Enggan, ya, atau tidak suka, atau tidak bernafsu, atau tidak semangat melakukan hal yang benar, melakukan hal yang penting dan berguna buat saudara hari ini dan juga di masa yang. Jadi kalau karakteristiknya kalau kita lihat, ya malas itu adalah kebalikan dari rajin. Lalu apa arti kata malas menurut Alkitab? Malas dalam Alkitab terkadang bukan hanya berdiam diri saja, melainkan tidak mau melakukan apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sebab malas. Artinya maksudnya begini, saudara. Kita sudah tahu firman Tuhan katakan malas itu dosa. Sudah tahu itu. Tapi tetap aja malas. Kita sudah tahu bahwa firman Tuhan mengatakan kalau tidak berdoa, tidak diberkati Tuhan gitu. Tapi tetap aja malas berdoa. Bahkan saudara sudah tahu kalau saudara malas kuliah, malas mengerjakan tugas, malas melakukan apapun yang benar, ya pasti masa depannya akan buruk, ya akan hancur kira-kira begitu.
Tapi masih toh juga banyak orang hidup di dalam kemalasan. Bahkan menurut kitab Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya kemalasan itu sama dengan artinya tidak melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai orang percaya. Contoh, sudah kita tahu jadi mahasiswa itu supaya lulus harus rajin kuliah, harus rajin mengerjakan tugas, kan gitu. Tetapi ya, dan akibatnya kalau tidak rajin mengerjakan tugas, tidak rajin melakukan kuliah, sudah tahu pasti tidak lulus, kira-kira begitu. Saya masih tahu juga ada di antara saudara yang tidak mau melakukan itu. Itu berkata kita. Saudara di kesulitan Yesus Kristus malas dalam arti secara Alkitab memiliki arti lain juga, makna lain juga, yaitu lamban. Maksudnya apa? Lemah berpikir, lamban bertindak, lamban berkomunikasi, dan juga lamban melakukan segala sesuatu. Dan malas itu juga sama dengan artinya apa? Cepat bosan. Nah, kalau saudara baru semester 3 nih, semester 2 gitu, semester 3, udah bosan jadi mahasiswa. Nah, berarti saudara sudah ada dalam virus kemalasan saat ini. Malas itu sama dengan artinya apa? Tumpul, tidak mau belajar, tidak mau menambahkan sesuatu hal yang baru, yang bagus di dalam pikirannya. Jadi flat aja. Ya, bahkan malas itu sama dengan orang yang sering lalai. Lalai itu artinya apa? Ya, sudah tahu tugasnya, tanggung jawabnya, tapi tidak dikerjakan. Orang malas itu sama dengan juga disebut dengan artinya apa? Kendur. Artinya semangatnya tidak ada. Nah, inilah arti kata rajin dan perbandingannya dengan kata malas. Nah, saudara di Yesus Kristus, maka dapat kita simpulkan sementara apa yang dimaksud dengan kemalasan adalah pembinasaan kesempatan dan membunuh jiwa secara diam-diam, di mana malas itu tidak pernah ngomong, tidak pernah teriak, tidak pernah ribut, tapi kalau saudara dikuasai, dikendalikan, dan diperas oleh virus kemarasan itu, yakinlah, kegagalan dan kehancuran, kesusahan dan kemiskinan pasti akan menjadi bagian hidup dari seseorang pemalas. Sebenarnya, kemalasan adalah pembinasaan. Apa arti kata pembinasaan? Penghancuran. Artinya, kalau saudara malas berdoa, malas baca kita, malas belajar, malas ibadah, malas mengerjakan tugas, berarti engkau sedang menghancurkan hidupmu dan masa depanmu. Dan kemalasan itu dikatakan di sini bukan hanya menghancurkan, tapi dia juga membunuh jiwa seseorang. Ya, juga membunuh pikirannya, membunuh impiannya, membunuh cita-citanya. Dan jangka panjang, dia membunuh totalitas hidupnya. Maka saudara jangan main-main dengan kemalasan. Karena kemalasan itu bisa membunuh saudara atau membinasakan, bahkan menghancurkan diri saudara, hidup saudara, dan masa depan saudara. Itu kesimpulan pertama. Pertanyaannya sudah ada, Pak. Adakah contoh banyak yang sudah binasa? Ya, ya, yang sudah hancur hidupnya karena kemalasan. Sudah tidak banyak contoh. Tanya contohnya. Siapa siapakah mereka itu? Ya,
Mereka itu yang hanya kerjanya hari-hari ini menjadi penghuni di penjara. Kenapa orang nyopet? Karena malas mempergunakan pikiran dan tangan untuk bekerja. Kenapa orang korupsi? Karena malas berjuang dan berusaha. Lingus. Ya, saudara tahu hasil akhirnya apa? Mereka harus masuk penjara. Contoh dalam konteks mahasiswa, bahwa kemalasan itu membinasakan studi masa depan saudara, itu sudah cukup banyak contohnya. Ya, dengan apa? Baru semester satu aja udah nggak lulus dia. Baru tingkat satu, berarti semester satu dan tiga di jalan sudah DO. Dan akibatnya saudara apa? Tidak bisa melanjutkan studi. Kesimpulan yang kedua, kemalasan adalah perubahan tidak akan terjadi dengan kemalasan, tapi kesuksesan akan selalu berbanding lurus dengan kerja keras dan cerdas. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang tidak akan pernah menjadi pintar kalau selalu hidup dalam kemalasan. Siapapun orangnya di dunia ini tidak akan pernah menjadi orang sukses, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin, menjadi apa, menjadi pejabat. Ya, kalau tidak ada perubahan dari kemalasan menjadi rajin. Maka dikatakan di sini, kesuksesan itu selalu berbanding lurus dengan kerja keras. Artinya apa? Kalau saudara mau lulus tepat waktu, ini sudah kerja keras, belajar keras, berpikir keras, berusaha, berjuang keras. Kalau saudara mau mendapatkan nilai dan nilai yang bagus, ya berusaha keras, berjuang keras. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau saudara mau jadi pengusaha yang sukses di kemudian hari, sama. Putuskan hari ini, saat ini, ya, untuk menjadi seorang pribadi yang mau bekerja keras dan berusaha keras, alias hilangkan kebiasaan malas. Yang ketiga, kemalasan hanya membuahkan penyesalan di masa datang, dan kemalasan akan meniadakan peluang-peluang sukses di kemudian hari. Apa artinya kalimat ini? Kemalasan akan membuahkan penyesalan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali manusia itu setelah gagal baru dia menyesal. Ya, saudara tahu, kalau saudara menunggu gagal dulu baru menyesal, maka tidak ada lagi kesempatan dan peluang bagi saudara untuk mengulangi proses itu dari awal. Karena kenapa waktu berjalan terus dan begitu. Yang kedua, kemalasan akan meniadakan kemungkinan sukses. Artinya sekali lagi dikatakan di awal tadi, nggak ada orang sukses, nggak ada orang berhasil, nggak ada pemimpin yang hebat. So, saudara, kalau dia selalu hidup dalam kemalasan, kecuali kalau dia menjadi seorang yang rajin dari sekarang. Ini menjadi penting. Itu alasannya kenapa sejak mahasiswa semester 1, saya sudah ambil komitmen dan keputusan. Mau dengan kemalasan, yes, dengan kerajinan. Karena saya tahu, kalau dari semester 1 saja saya sudah malas, maka peluang saya untuk berhasil, untuk sukses di kemudian hari akan sulit, bahkan tidak akan bisa tercapai. Jadi penting saudara pahami, jangan nanti saudara itu